Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas suatu topik yang dimana topik ini sering muncul di media sosial. Nah, itu tentang apa sih di kelompok kami ini? Yaitu tentang feminisme dan disorientatif seksual dalam perspektif Islam. Nah, jadi sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, jadi di kelompok kami ini terdiri dari 5 anggota, nah, yang mana saya sebagai host dan rekan-rekan kami ini sebagai narasumber. Oke, perkenalkan, nama saya Askara Mas Nadan dari Prodi S1 Teknik Industri, dan rekan-rekan kami. Perkenalkan, nama saya Anak Manfaat dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, dan saya Aam Zulkarnain Amirullah dari Prodi S1 Teknik Industri. Dan saya Fareza Hafiz Mantalai dari S1 Teknik Industri. Saya Dimas Agis Winahyu dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Oke, sebelum kita mulai, kita akan menanyakan kabar dulu ya, biar otak refresh, vlog. Jadi gimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Cuma tadi pas kesini Hujan. dikit sudah banyak. Ini tambah banyak. Tapi terus loh Mas tadi Mas. Oh, tadi terus. Emang nggak hujanan Mas? Enggak, Mas, saya dari tadi di sini, Mas. Oh, kita di minggu pertama nih. First time. Tadi gimana nih menuju perjalanan? Apakah macet? Bagaimana? Apakah hujanan? Itu tiba-tiba itu hujan deras banget. Jadi agak mandek dulu lah kita. Agak mandek ya Mas ya? Agak mandek dulu lah kita pakai jas hujan. Oke. Gitu ya. Ngantuk. Semangat juga sama berarti. Lapar gak ya? Lapar banget asli. Lapar. Langsung geser. Langsung geser dapat legend gitu ya. Setelah podcast. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan ya. Nah, ini buat Saam nih. Bagaimana sebenarnya Islam itu memandang isu kesetaraan gender? Jadi gini, dalam Islam itu konsep dasarnya adalah keadilan, bukan kesetaraan mutlak. Jadi Allah itu berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32 tentang keutamaan masing-masing. Islam memberikan hak dan kewajiban yang berbeda, tetapi itu seimbang antara laki-laki dan perempuan. Masalah muncul ketika budaya patriarki gagal sebagai ajaran Islam. Itu kayak tradisi lah, jadi kayak gitu. Jadi seperti itu ya, Mas. Ya, Tapi kan ini, Mas, apa ya, sering dibilang feminisme ini produk barat yang bertentangan dengan Islam. Itu gimana sih, Mas? Ini perlu dipilah sekarang. Kalau feminisme yang menuntut kesetaraan mutlak sampai menafikan itu berdasarkan pada doktrin, itu memang bermasalah. Tapi kalau feminisme sebagai gerakan melindungi hak-hak perempuan dari ketidakadilan seperti hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, itu justru sejalan dengan semangat Islam. Jadi seperti itu. oh saya setuju Mas. Soalnya Rasulullah SAW itu adalah pejuang hak perempuan. Beliau melarang penguburan bayi perempuan, memberikan hak waris, dan menjamin hak pendidikan. Masalahnya, sebagian masyarakat masih mencampur adukan budaya dengan agama. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Sekarang ini kan mengenai disorientasi ya. Disorientasi seksual yang sekarang ini saya bahas. Nah, apa sih maksud istilah ini dalam perspektif Islam? Jadi dalam istilah keislaman ya, kita bisa menyebutnya sebagai penyimpangan seksual. Tapi sebagai akademisi, jadi saya lebih suka istilah disorientasi seksual karena lebih netral secara psikologi. Intinya adalah ketertarikan seksual yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, kayak melenceng gitu Mas. Oh, sesuai dengan itu. Jadi Islam mempunyai adanya 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah salah satunya jalan halal untuk menyalurkan kebutuhan seksual. Jadi segala bentuk hubungan di luar itu termasuk sesama jenis itu dilarang oleh Islam. Jadi kayak pedang itu
oh tidak boleh ya lagi sama lagi itu haram. Haram, jokes CFK. Tapi bagaimana dengan orang yang merasa memiliki kecenderungan tersebut sejak awal lahir? Itu bagaimana sih? Dari sisi psikologi dan konseling ya, kita perlu membedakan antara kecenderungan dengan perbuatan. Memiliki kecenderungan itu ujian, melakukan perbuatan itu dosa. Nah, tugas kita sebagai muslim adalah membantu, bukan menghakimi. Nah, ini penting. Saya pernah mendampingi remaja yang mengalami ini. Yang mereka butuhkan adalah pendampingan, bukan penolakan. Rasulullah mengajarkan kita itu untuk menutup aib saudara kita dan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Terus ini mas, bagaimana sih yang seharusnya sikap masyarakat muslim itu menghadapi fenomena ini? Yang pertama ya, kita harus tegas pada prinsip bahwa homoseksual itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, kita harus bijak dalam bersikap, tidak boleh main hakim sendiri dan tidak boleh melakukan kekerasan pada pelaku, dan kita harus menutup aib orang tersebut. Benar itu. Ada kaidah ini yang menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Jadi diskriminasi dan kekerasan adalah kerusakan baru. Yang benar adalah menasihati dengan hikmah dan contoh yang baik. Seperti itu. Sekarang nih, saya mau tanya tentang solusi. Nah, itu apa sih solusi Islami untuk mencegah disorientasi seksual? Nah, yang pertama ya, pendidikan seks sesuai Islam sejak dini. Yang kedua, penguatan identitas gender sesuai fitrah. Ketiga, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dengan peran ayah yang jelas. Ya, jadi menambahkan itu ada seperti apa ya, memperkuat persaudaraan Islam yang sehat. Kayak banyak kasus terjadi karena remaja itu mencari kasih sayang di tempat yang salah. Bahwa Islam yang benar bisa menjadi benteng mereka. Oke, terima kasih tambahannya. Nah, terus saya mau nanya lagi nih, bagaimana sih dengan gerakan LGBT itu yang semakin terbuka? Itu gimana? Kita harus punya sikap yang jelas mas. Maksudnya kita harus menolak menormalisasikan. Jadi kita harus tidak boleh menganggap LGBT itu normal, harus menolak. Yang kedua adalah menawarkan solusi, tentunya melalui dakwah dan terapi kayak kehidupan tempat kayak ya kasih tahu lah. Jadi ingat, ingat selalu bahwa setiap muslim itu adalah dai. Tugas kita bukan menghukum tapi mengajar, tentu dengan tetap menjaga batasan syariat. Jadi dengan seperti itu. Oke Riza nih, saya mau tanya nih. Nah, tadi kan disebutkan bahwa Islam punya semangat pembebasan perempuan ya. Nah, bisa kita telusuri lebih jauh sejarah perempuan-perempuan hebat dalam Islam ini yang mungkin bisa jadi inspirasi itu apa sih dari Indonesia? Tentu. Kita sering dengar nama seperti Khadijah, seorang pengusaha sukses yang justru melamar Rasulullah SAW, atau Aisyah, seorang ahli hadis atau fikih yang jadi rujukan sahabat pria sekalipun. Ada juga Rabia Al-Adawiyah. Ini menunjukkan Islam itu memberi ruang prestasi luas bagi kaum perempuan. Feminisme Islam kontemporer sebenarnya ingin mengembalikan warisan ini yang terkubur kayak budaya patriarki. Seperti itu. Oke, menarik. Tapi dalam praktiknya tantangan terbesar apa yang dihadapi dengan keadilan gender di lingkungan muslim? Dari pengalaman konseling ya mas, tantangannya sering bersumber dari keluarga dan interpretasi agama yang sempit. Misal perempuan ingin lanjut S2 ditentang dengan dalil nanti susah dapat jodoh, atau tugas utama di rumah. Ini bukan dalil agama, tapi kekhawatiran budaya atau kasus perempuan korban KDRT yang disuruh sabar karena jaga durhaka. Ini perlu diluruskan. Ini Mas Aam nih, sebagai mahasiswa, bagaimana sih mengajarkan konsep qawamah
kepemimpinan suami dalam surat An-Nisa ayat 4 secara adil, tidak otoriter. Itu bagaimana? Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus. Ulama sering disalahpahami sebagai kuasa mutlak, padahal makna dasarnya adalah penanggung jawab, seperti manajer yang bertanggung jawab atas kesejahteraan timnya. Ayat ini justru membebankan tanggung jawab besar pada suami. Ia harus menafkahi dengan baik dan memimpin dengan musyawarah, bukan untuk mendominasi. Dalam keluarga, kami ajarkan ini sebagai kemitraan dengan tanggung jawab berbeda, bukan atasan atau bawahan. Jadi seperti itu, Mas Asta. Oke, siap, boleh. Nah, mari kita dalami sisi psikologis ya. Nah, psikologis dan sosial dari disorientasi seksual ini. Nah, Bang Dimas, dari kasus yang ditangani ini, faktor apa saja sih yang bisa berkontribusi? Biasanya kompleks dan multifaktor. Bisa dari satu lingkungan keluarga, hubungan tidak harmonis, figur ayah ibu, atau pelecehan seksual di masa kecil. Nah, lingkungan sosial, pergaulan yang mendukung, mencari identitas, trauma perhubungan, eksplorasi diri yang salah, terpapar konten pornografi yang menyimpan jejak diri. Penting dicatat, ini bukan penyakit menular, tapi gangguan perkembangan psikoseksual. Pendekatannya harus holistik. Oh, itu ya Mas ya. Nah, terus bagaimana sih peran komunitas dan masjid dalam pencegahan itu? Ayo, Mas Reza. Komunitas itu bagaimana? Harus jadi ruang yang sehat untuk pembentukan identitas. Kayak misalkan gitu, kayak menguatkan program kebudayaan yang positif seperti olahraga, kesenian, dan pengajian yang inklusif. Terus memperkuat ikatan persaudaraan sesuai gender, sehingga remaja itu tidak mencari ikatan emosional di tempat yang salah. Dan yang utama itu menciptakan kultur di mana mereka itu bisa curhat tanpa langsung dihakimi. Ya. Jadi kayak apa? Sebagai tempat curhat lah. Oke. Nah, coba nih Mas Rifat nih, nah, secara teologis bagaimana memahami ujian ini? Nah, maksudnya apakah orang yang memiliki kecenderungan sama jenis berarti itu terkutuk atau dan lain sebagainya? Kan ibaratnya kan ujian, seperti ujian kemiskinan, ujian sakit, atau tebak-tebakan lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Memiliki kecenderungan itu ujian, bukan. Tugas kita adalah bersabar, berikhtiar, tetap tawakal, berada di jalan Allah. Contohnya kisah Nabi Yusuf yang dirayu Zulaikha adalah contoh ujian godaan seksual yang berat, tapi kita bisa diatasi dengan ketakwaan iman yang kuat. Jadi saya ingin menambahkan ini Mas Rifat, dari perspektif fikih, para ulama klasik seperti Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sudah membahas penyakit hati, amarat al-qulub. Mereka menekankan penyembuhan spiritual melalui muraqabah, merasa selalu dikuasai Allah, muhasabah, introspeksi, dan riyadhah an-nafs, yaitu latihan jiwa, bukan dengan hukuman fisik atau pembunuhan. Terima kasih tambahan Naam. Oke, mari kita buka pertanyaan yang mungkin ada di benak pendengaran. Pertama, bagaimana sih menyikapi teman atau keluarga yang coming out secara bijak? Itu bagaimana? Aja Mas, bagaimana? Begini, biarkan mereka merasa aman. Jangan bereaksi berlebihan atau kayak marah, menangis, mengancam. Nah, tegaskan kasih sayang Anda yang tidak bersyarat. Kamu tetap saudara saya tetap menyayangimu. Kayak gitu loh Mas. Nah, ajak diskusi tentang agama secara lembut. Mungkin tidak saat itu juga. Tawarkan bantuan profesional seperti konselor agama, psikologi. Jangan pernah mengungkit aib di depan orang lain. Oke, terima kasih Mas Dimas. Nah, tadi kan yang pertama. Nah, sekarang yang kedua nih, apa yang bisa dilakukan sistem pendidikan Islam itu sih? Jadi yang pertama, integrasi
mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi Islami atau PKRI dalam kurikulum seusia manusia. Yang pertama adalah usia dini, yaitu mengenali anggota tubuh dan privasi kita. Yang kedua, usia remaja, memahami perubahan kayak biologi, kayak pandangan, kayak itu. Yang ketiga adalah pranikah, yaitu memahami tanggung jawab pernikahan dalam keluarga sakinah. Guru dan orang tua perlu diedukasi dulu agar tidak menjadi sumber informasi yang salah. Oke mas, ini kan tadi yang kedua ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Nah yang ketiga ini bagaimana sih cara menanggapi gerakan LGBT yang semakin vokal di media sosial? Itu gimana sih Mas Reza? Kalau menurut saya, pertama kita perlu membuat konten-konten dengan konten dakwah yang lebih menarik tentang kehidupan keluarga sakinah, kisah taubat dan lain sebagainya. Yang kedua itu kita hindari debat kusir atau hate speech, itu jadi kontraproduktif. Yang ketiga, fokus pada narasi positif seperti dalam Islam itu memberi rahmat, sayang dan solusi. Yang keempat itu kolaborasi dengan influencer muslim untuk menyebarkan pesan yang benar. Ingat, kita ini sedang menjaring hati, bukan mengenangkan debat seperti itu. Jadi saya ingin bahkan ini Mas Riza, dan yang terpenting itu perkuat ketahanan keluarga, karena jika keluarga kuat secara spiritual dan komunikatif, pengaruh luar akan lebih mudah disaring daripada tidak ada. Oke, bagaimana sih cara menyikapi anak perempuan yang ingin berkarir tinggi tapi keluarga ini menginginkan anaknya itu cepat menikah, itu gimana? Ini kayak apa ya? Sebenarnya lebih ke tentang komunikasi dan prioritas sih. Kayak ajak dialog tentang visi hidupnya dulu. Terus dalam Islam itu menuntut ilmu dan bekerja halal adalah ibadah bagi perempuan juga. Yang penting adalah menjaga adab dan batasan syariah dalam bekerja. Itu bisa diatur timeline yang realistis. Mungkin melanjutkan studi atau karir sambil mempersiapkan pernikahan. Jangan dipertentangkan gitu lah, tapi dicari solusinya. Seperti itu ya Mas? Ya, seperti itu. Nah, terus apa sih batasan hijab dalam konteks feminisme Islam? Bukankah hijab justru mengekang atau gimana? Itu bagaimana Mas? Salah itu kalau mengatakan, justru sebaliknya. Hijab dalam Islam itu adalah pernyataan kemerdekaan yang membebaskan perempuan dari objektifikasi tubuh. Batasannya jelas dalam Al-Quran, menutup aurat tidak berlebihan atau tabarruj, dan menjaga pandangan ini perlindungan bukan pengekangan. Lihatlah sebagaimana wanita-wanita hebat dalam sejarah Islam tetap berprestasi dengan hijabnya. Jadi seperti itu ya Mas? Ya, betul. Terus bagaimana sih cara menyikapi saudara yang mengaku gay? Yang mengaku gay ya? Itu apa sih yang harus dilakukan keluarganya itu? Masa dibiarin sedikit bang seenaknya? Itu bagaimana Mas Dimas? Pertama ya, jangan panik dan jangan mengucilkan. Kedua, perkuat ikatan emosional. Tunjukkan bahwa cinta keluarga tidak bersyarat. Ketiga, komunikasikan nilai-nilai Islam dengan lebih. Nah, fokus pada kasih sayang, carikan bantuan profesional, konselor yang memahami agama, dan doakan tanpa henti lah, saling support lah, saling mendukung. Ini ujian kesabaran untuk seluruh keluarga. Jadi begitu ya Mas jawabannya. Oke, terima kasih Mas. Terus apa sih hukumnya mengucilkan orang yang dengan kecenderungan ini dari masjid atau pengajian? Itu bagaimana Mas Rika? Tidak boleh Mas, sangat dilarang. Masjid adalah rumah Allah untuk semua banyak. Mengucilkan seseorang dari masjid karena dosa atau kecenderungan adalah tindakan takabur yang justru lebih berbahaya. Tugas masjid itu merangkul dan membimbing orang-orang tersebut, kecuali jika dia terang-terangan mempromosikan perilaku tersebut di masjid, maka ditegur dengan yang baik. Jadi seperti itu ya Mas ya. Terus bagaimana sih dengan perempuan ya? Dengan perempuan yang memiliki yang memilih tidak menikah apa untuk fokus pada karir atau pengabdian. Nah, itu apakah salah dalam Islam? Begini Mas, sepertinya itu tidak menikah itu bukan dosa. Selama menjaga kesucian diri, Islam menganjurkan nikah untuk menyempurnakan agama.
tapi tidak memaksakan. Lihat kisah Aisyah istri Firaun atau Maryam ibu Isa. Mereka adalah wanita suci yang dikisahkan dalam Al-Quran. Yang penting adalah niatnya ikhlas dan tetap produktif dalam beribadah. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Anam. Lagi nih, terus bagaimana sih jika ada teman kerja ya, lagi kerja, terus yang terbuka dengan orientasi seksualnya itu gimana itu? Apa bagaimana bersikap profesional tapi tetap menjaga prinsip agamanya atau gimana itu Mas? Bedakan antara privasi dan profesionalisme. Kehidupan pribadi seseorang bukan urusan kerja. Kedua, tetaplah sopan dan profesional dalam berinteraksi. Jangan ikut dalam pembicaraan atau candaan yang mengarah pada menormalisasi perilaku haram. Biasanya itu anak-anak sekarang kayak itu loh Mas. Jadi kayak gay gitu dijadiin bercandaan gitu. Terus janganlah, harus bersikap profesional. Kelima, banyak doa untuk hidayah teman tersebut. Itu kurang lebih. Terus bagaimana hukumnya bergabung dengan organisasi feminis yang sekuler? Apakah itu boleh selama tujuannya baik? Apakah tidak boleh? Atau bagaimana Mas Rifat? Mungkin perlu kehati-hatian ekstra ya Mas. Soalnya jika organisasi tersebut memiliki agenda yang bertentangan dengan Islam seperti mendukung aborsi bebas, LGBT atau kebebasan seksual, maka haram juga boleh. Namun jika fokusnya pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan atau anti kekerasan pada perempuan tanpa agenda berkembang, bisa ditimbang maslahat mudaratnya. Prinsipnya adalah al-wala, loyalitas pada kebenaran, berlepas diri dari kedekatan. Nah, misalnya apa yang harus dilakukan jika saya sendiri merasa kecenderungan yang tidak normal? Saya itu sebenarnya lebih takut dan bingung sendiri sih. Itu bagaimana ya? Tolong diberikan solusi, Mas. Jangan takut sih, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, sadarilah bahwa perasaan bukanlah dosa. Yang dosa adalah tindakannya. Perbanyak ibadah dan doa. Mintalah kekuatan pada Allah. Yang pertama itulah carilah komunitas atau mentor yang bisa membimbing tanpa menghakimi. Terus alihkan energi pada kegiatan positif. Jadi masnya jangan sering-sering bingung, jangan sering-sering ya pokoknya kalau gabutlah cari teman yang sepemikiran lah, setujuan lah, dan jangan konsumsi konten-konten pemicu. Ingat, setiap ujian ada jalan keluar. Terima kasih Mas atas solusinya. Nah, terus saya juga mau tanya lagi nih, bagaimana hukum waris untuk anak perempuan yang sudah bekerja dan mandiri secara finansial itu bagaimana Mas? Jadi hukum warisnya itu tidak berubah sama sekali. Hukum waris dalam Islam adalah ketetapan Allah yang tidak boleh diubah berdasarkan kondisi finansial. Anak perempuan tetap mendapat setengah dari bagian anak laki-laki, bukan karena nilainya lebih rendah, tapi karena tanggung jawab finansial dalam Islam lebih besar pada laki-laki. Kelebihan finansial anak perempuan bisa disedekahkan atau diinvestasikan. Seperti itu. Seperti itu ya Mas Am ya. Nah, terus bagaimana sih jika ada aktivis feminis ini yang menggunakan ayat Al-Quran nih, apa enggak? Gimana gitu kan ya? Nah, yang Al-Quran untuk mendukung gerakan LGBT. Nah, itu gimana Mas Rifat? Itu adalah penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran harus dipahami secara utuh, misalnya dalam bingkai tafsir dan tafsir yang sahih. Misalnya tentang ayat keadilan dan anti diskriminasi yang tidak bisa dipakai untuk melegalkan yang haram. Tugas kita adalah meluruskan dengan ilmu, bukan dengan emosi. Sikap dalil-dalil yang kuat dan harus disampaikan dengan hikmah. Jadi seperti itu ya Mas Rifat. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan sekolah ketika ada murid transgender itu bagaimana sih ya? Saya juga masih terheran-heran dengan itu Mas. Itu gimana Mas? Harusnya sih sekolah harus punya protokol yang jelas dan islami.
bimbing dia sesuai jenis kelamin, dengan penuh kasih sayang, berikan konseling intensif dengan melibatkan orang tua. Nah, lindungi dari bullying, bekerja sama dengan ahli Islami seperti ustazah, tegakkan aturan seragam dan fasilitas sesuai jenis kelamin dan biologis. Nah, pendekatan harus komprehensif sih, bukan sekedar menghukum. Kurang lebihnya kayak gitu mas, tahu saya. Setahu Mas Dimas seperti itu ya. Nah, terus bolehkah perempuan menjadi imam sholat untuk makmum laki-laki? Nah, sedangkan di dalam agama itu setahu saya ya tidak boleh ya. Nah, itu gimana sih Mas Am? Nah, itu benar banget mas, nggak boleh. Berdasarkan ijma ulama, perempuan bisa menjadi imam untuk makmum perempuan saja. Ini bukan masalah kapabilitas, tapi tatanan syara yang sudah ditetapkan. Namun dalam bidang lain seperti kemampuan organisasi, pendidikan atau politik, selama tidak melanggar syara itu, perempuan bisa menjadi pemimpin laki-laki kecuali imam sholat. Jadi seperti itu. Seperti itu ya Mas ya. Oke Mas Am, saya terima jawabannya. Oke masuk akal. Nah, terus bagaimana sih cara menyikapi konten LGBT yang di platform streaming seperti di aplikasi yang ada di HP itu bagaimana sih Mas? Mas Reza, Ya, jawab. menurut saya pertama itu kita bisa pakai filter keluarga ya. Kita bisa gunakan metode parental control. Terus kedua itu edukasi anak tentang bahaya konten seperti itu. Jadi dikasih tahu lah kalau konten seperti itu gak baik buat mereka gitu. Terus yang ketiga tuh protes melalui saluran resmi jika konten itu sangat rusak. Jadi kalau rasa konten itu terlalu menyimpang dari ajaran Islam, bisa di report lah di tempat streaming itu. Terus yang keempat tuh cari alternatif konten Islami yang lebih baik. Terus yang kelima menurut saya perkuat imunitas spiritual keluarga melalui pengajian dan dialog. Jadi jangan sekedar melarang, tapi beri pengganti yang lebih baik. Itu sih menurut opini saya. Jadi menurut Mas Reza seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Bagaimana jika teman saya, teman jauh lah ya, beda pulau gitu kan, ikut klub LGBT lagi Mas, jauh ikut LGBT di kampus lagi, itu bagaimana Mas? Yuk Mas, berikan solusi Mas. Tindakannya ya harus memotivasinya lah dengan hal positif, apakah karena solidaritas, kebutuhan identitas, atau tekanan teman. Nah, jelaskan bahaya spiritual dan psikologis, ajak berkonsultasi dengan ustadz atau ustazah, terus pantau pergaulannya, perkuat kegiatan alternatif yang positif, jangan putus hubungan, tetap jaga komunikasi. Ya, seperti itu ya Mas. Oke, ada masukan, terima kasih. Nah, terus ini Mas, apa sih bedanya feminisme Islam dengan kesetaraan gender versi pemerintah nih? Gimana Mas Reza? Jadi menurut saya ya feminisme Islam itu berangkat dari nilai-nilai ilahiyah. Sementara versi pemerintah tuh lebih kayak sekuler kayak gitu lah. Feminisme itu dalam Islam mengakui perbedaan peran sebagai sunatullah, sementara versi sekuler sering menuntut kesetaraan mutlak. Feminisme dalam Islam itu tidak memisahkan agama dari kehidupan, sementara sekuler memisahkan. Temu hanya pada perbatasan ketidakadilan dan kekerasan. Ya gitu yang dimaikai Mas Ya, dari saya. Oke, nah mungkin ini ada pesan ya Mas. Nah, saya mau tanya nih Mas, apa sih pesan untuk pemuda Muslim dalam menghadapi isu-isu ini? Mas Dipat, itu apa pesannya Mas? Mungkin yang pertama perdalam ilmu agama agar tidak tawarus. Yang kedua palingan bangun karakter yang kuat berdasarkan iman. Itu aja. Mungkin jadilah solusi untuk masalah itu dengan menjadi contoh baik dalam pergaulan dan kritis terhadap informasi yang beredar. Ini seperti itu aja Mas. Kalau untuk Mas Reza gimana? Mungkin dari saya bisa terlihat lebih aktif dalam dakwah dan sosial dengan cara yang kreatif. Ya gitulah, masa depan umat itu ada di tangan kalian. Oke,
Mas. Nah, Terus untuk yang terakhir Mas Dimas tuh gimana Mas? Nah, kalau saya ya, untuk para pemuda-pemuda muslim dan diri saya sendiri dan kita semua, itu kita harus berpikir kritis lah, harus berpikir positif, kita harus perbanyak mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala dan jangan LGBT. Oke. Oh, saya lagi. Jadi Itu saja sih Mas yang saya pesan-pesankan teman-teman semua dan kita sendiri. terima kasih ya Mas-mas narasumber sudah memberikan pesan. Nah, oke, baik teman-teman yang sudah menonton di channel kami, baik dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman. Dan Jangan Agar lupa kami- share. Oh, dan share juga teman-teman. Jangan lupa dan share. dan jika kita ada salah kata, Mungkin itu saja dari kelompok kami sudah memberikan podcast yang berjudul feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam ini ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tolong LGBT, tolak lagi. tolong LGBT. Mega.